Jadi kami dari siswa SMK PGRI 3 Pak, ingin mengetahui lebih lanjut mengenai budidaya dan produk kopi yang Bapak jalani saat ini Pak. Ya, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah datang. Kami ucapkan selamat datang di Joglo Kopi Marketing. Di tempat ini Sekretariat Kelompok Tani juga tempat produk dari kopi bubuk merek Margading. Nama saya Marliati, Dusun Arjoyoso, Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo. Kami sebagai pengolah dari produk kopi bubuk Margading. Mungkin yang perlu diketahui apa yang bisa kami bantu. Kalau boleh tahu dong Pak, bagaimana sih asal usul Bapak memulai usaha pertanian kopi ini Pak? Ya, baik. Kalau asal usul dari kita, kenapa kok kita itu usaha di bidang pertanian kopi ini, karena sejak zaman dahulu para leluhur keluarga, sejak zaman Belanda itu kita sudah kenal yang namanya tanaman kopi. Jadi sesuai dengan yang kita ketahui secara turun temurun, orang tua kita juga usaha kopi, budidaya kopi. Jadi gitu Pak ya. Iya, Oh iya Pak, kenapa Bapak memilih usaha kopi ini Pak? iya. Eh, kita memilih usaha tanaman kopi ini karena tadi sejak turun temurun dari orang tua kita sudah budidaya kopi. Untuk itu kita melanjutkan usaha dari orang tua. Soalnya sejak zaman Belanda sampai sekarang itu tahunya di daerah ini itu adalah tanaman kopi. Namun akhir-akhir ini mungkin banyak varian yang lain ya, tanaman yang masuk di Desa Ampel Gading. Kalau dulu itu di sini mayoritas itu tanaman kopi semua. Jadi semua petani budidaya tentang kopi. Makanya kenapa kita fokus di usaha kopi, melanjutkan usaha dari orang tua kita. Bisa dijelaskan Pak, proses pembuatan dari biji kopi hingga menjadi produk bubuk kopi gitu, berapa lama gitu prosesnya Pak? Ya, baik. Kalau ingin mengetahui tentang proses ini, enggak ujuk-ujuk ya, kita harus sudah pengolahan ya. Jadi kita dari budidaya dahulu, kita itu di budidaya kopi, kita tergabung di dalam kelompok tani yang namanya Hidup Makmur. Dan kopi itu prosesnya semenjak masa tanam sampai panen itu kurun waktunya 3 sampai 4 tahun. Jadi diawali dari bahan baku, kita menanam, tergabung dalam kelompok tadi. Kita juga ada kegiatan gotong royong mulai menanam, kemudian sampai perawatan, kemudian pemupukan, kemudian ada pangkas pasca panen atau panglepan. Jadi kegiatan itu kita tangani sampai 2 atau 3 kali sampai menjelang panen kopi. Nah, setelah panen kopi itu juga masih kita berupaya untuk sortasi, bagaimana memilah antara kopi yang berkualitas dan kopi yang mungkin kurang bagus. Jadi kita untuk mengolah kopi ini setelah masa panen itu, kemudian prosesnya itu kita pilah antara yang merah dan yang hijau. Soalnya kalau orang petik kopi itu biasanya secara umum di sini itu 80% merah, yang 20% itu kuning sama hijau. Makanya untuk menghasilkan kualitas bagus, kita pilah, kita sortasi dulu yang merah sendiri, kemudian yang kuning hijau sendiri. Setelah merahnya dapat 80% tadi, kita rendam di air, kemudian yang kemambang kita sisihkan, dan yang tenggelam itulah yang bagus. Kebetulan
jenis kopinya itu robusta. Jadi robusta itu penanganannya yang paling maksimal di dalam kualitas itu pakai natural atau bebek dijemur gelondong gitu. Nah, kemudian setelah itu kurun waktu kurang lebih 15 sampai 20 hari kering, baru di sistem cooler untuk menjadikan kopi tadi kering dan menjadi OC. Nah, setelah OC itulah baru ke tahap berikutnya untuk menjadi kita olah menjadi kopi bubuk. Nah, itu. Seperti yang kita tahu Pak ya, produk kopi Bapak ini kan banyak variannya ya. Nah itu bisa dijelaskan Pak, apakah setiap varian itu beda jenis pohon atau hanya proses pembuatannya saja yang berbeda Pak? Oh ya, baik. Kopi yang kami usahakan ini ada beberapa varian memang ya. Ada kopi lanang, ada kopi premium, ada kopi arabica, dan ada kopi reguler. Nah, kopi premium ini sebenarnya kopi pilihan tadi yang petik merah. Jadi prosesnya sudah tak sampaikan tadi. Petik merah ini juga masih setelah menjadi OC, ini masih kita sortasi lagi dan kita grade. Nah, maksudnya kenapa? Sebelum masuk ke roasting, ini biar bijinya itu sama. Jadi tidak berpengaruh di dalam waktu roasting. Makanya dibuat grade. Dan yang cacat-cacat juga yang pecah tidak diikutkan. Kemudian ada juga varian yang kedua itu kopi lanang. Kopi lanang ini sebenarnya juga dari satu pohon. Ya, satu pohon, setiap pohon itu pasti ada kopi lanangnya. Perbandingannya kopi lanang ini kisaran 15%. Jadi kalau satu kintal itu paling ada kopi lanangnya 15 kilo. Jadi tidak beda pohon. Itu masih tetap sama. Jadi itu juga di-grade lagi antara yang kecil dan yang besar, ukurannya ya biar sama, biar roastingnya juga maksimal rasanya. Itu. Kemudian ada juga kopi arabica. Kebetulan kopi arabica ini kita ngambil dari desa yang lebih tinggi. Jadi dari desa Taman Satrian. Kalau di sini ini ideal robusta. Karena apa? Karena ketinggian di sini itu satu wilayah desa ini 650 sampai 900 mdpl. Nah, kalau arabica ini itu yang normal, yang bagus itu harus ketinggian 1000 mdpl ke atas, lebih tinggi lebih bagus. Nah, itu makanya kita ngambil untuk produk kopi arabica dari desa sebelah di lereng Semeru. Tuh. Kemudian yang keempat itu ada kopi reguler. Nah, kopi reguler ini kita beli dari masyarakat sekitar, baik anggota kelompok maupun dari masyarakat, itu tanpa kita pilah. Jadi semuanya kita proses, namun hanya memilah kotoran, memilah barang-barang yang bukan kopi, atau termasuk kulitnya dan kotorannya. Mungkin itu varian yang tak upayakan atau tak usahakan di produk kopi Margading. Oh, iya Pak. Mungkin itu saja Pak ya yang bisa kami tanyakan. Jadi terima kasih Pak ya sudah mau lah menjadi tamu kita. Ya, sama-sama. Kita juga mungkin itu saja yang perlu diketahui. Kalau sebenarnya kalau kopi, cerita kopi ini masih banyak. Soalnya tadi belum cerita tentang roasting, belum cerita tentang penyeduhan. Wah, semakin menarik sebenarnya sih. Jadi kopi itu pada dasarnya kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang bagus, memang kita harus ada penanganan-penanganan khusus. Selama kita mau menangani khusus tentang kopi ini akan mendapat nilai, akan menghasilkan sesuatu yang menarik. Untuk itu adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang datang ke sini, ya setidaknya karena di bidang pertanian ini mungkin tidak banyak ya untuk anak-anak muda yang tertarik dengan petani atau pertanian, maka harapan kami dengan adanya wawancara seperti ini
ini bisa menambah wawasan anak-anakku semuanya yang nantinya juga bisa turun ya, nanti suatu tiba saatnya menjadi pengusaha, jangan malu-malu untuk usaha di bidang pertanian, karena pada bidang pertanian ini sesuatu yang menjanjikan juga sih sebenarnya, juga menarik itu. Makanya kalau kita melihat kopi di kafe itu kita harus tahu juga asal usul kopi itu dari mana sih sebenarnya ya, paling tidak itu adalah dari petani kopi. Untuk itu harapan kami ke depan jangan hanya keren di kafe, tapi ketahuilah bahwa semua itu suplai dari petani kopi. Hidup petani kopi.